Hai semua, di video kali ini aku mau bikin es lilin dari modal satu buah Nutrijel aja udah untung banyak. Nah, bagi teman-teman yang penasaran cara aku bikinnya, yuk disimak videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian kita akan tuangkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita tuangkan sekitar 3 sendok makan atau 4 sendok makan gula pasir, dan juga kita masukkan sedikit garam dan vanili bubuk. Kemudian bahan keringnya kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur. Kemudian kita susul masukkan 1 liter air. Setelah kita masukkan air, jangan lupa diaduk ya teman-teman sebelum kita letakkan di atas kompor, supaya tidak ada bahan yang bergerindil atau adonan yang menggumpal. Nah, sudah seperti ini kita aduk ya teman-teman. Sudah serasa kita aduk, tidak ada bahan yang bergerindil, kita masukkan susu kental manis sekitar 3 bungkus. Kita masukkan semuanya. Kalau teman-teman ingin manis, boleh tambahkan takaran susu SKM-nya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Lalu kita nyalakan api kompor, gunakan api sedang cenderung kecil supaya nanti tidak mudah gosong di bawahnya. Jangan lupa diaduk terus ya teman-teman supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Nah, sudah seperti ini, sudah mendidih. Kita buang uap panasnya, kemudian kita tuangkan ke dalam wadah. Setelah kita tuangkan ke dalam wadah, kita masukkan dalam kulkas terlebih dahulu. Kemudian kita akan siapkan 1 buah panci. Untuk isiannya kita gunakan 1 buah Nutrijel warna ungu. Masukkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian kita masukkan sekitar 2 gelas air putih. Kemudian aduk hingga tercampur merata, tidak ada bahan yang gerindil. Kemudian kita nyalakan api kompor, aduk terus hingga mendidih. Jangan didiamkan, nanti dia menggumpal. Nah, sudah mendidih seperti ini, kemudian kita matikan api kompor. Tunggu uap panasnya sedikit menghilang. Setelah uap panasnya menghilang seperti ini, kemudian kita masukkan fruit acidnya. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita akan bagi menjadi 2 bagian yang sama rata. Untuk pembagiannya kita kira-kira aja. Sebelum pudingnya mengeras, kemudian kita masukkan 1 bungkus jas jus rasa anggur. Aduk hingga tercampur merata. Setelah serasa tercampur merata seperti ini, cukup. Kemudian kita masukkan lagi dengan pewarna yang satunya lagi, jas jus rasa mangga. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, ini dia sudah kita masukkan ke dalam kulkas, sudah mengeras. Kemudian kita akan potong memanjang seperti ini. Lakukan caranya hingga selesai. Setelah selesai pudingnya kita potong-potong, kemudian kita gunakan plastik es lilin, kemudian masukkan ke dalamnya satu persatu. Lakukan caranya seperti ini hingga habis. Nah, ini dia hasilnya, sudah kita masukkan semuanya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik es lilin seperti ini. Setelah kita masukkan adonan putihnya, kemudian kita putar seperti ini, lalu kita ikat menggunakan tali.
Nah, setelah semuanya kita ikat menggunakan tali, nah ini dia hasilnya. Nah, bagi teman-teman wajib banget resep ini dicoba. Untuk ide jualan modal kecil untung besar sangat menguntungkan. Apalagi jualan di bulan puasa pasti laris manis. Terima kasih. Hai semua, di video kali ini aku mau bikin es lilin dari modal 3 ribuan aja udah untung banyak. Ide jualan yang satu ini cocok banget dijual pas bulan puasa. Nah, bagi teman-teman yang penasaran cara aku bikinnya, yuk disimak videonya sampai selesai. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke tahap membuatnya. Untuk bahan utamanya di sini siapkan satu buah panci. Kita tuangkan sekitar 6 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan tepung maizena, tuangkan. Kemudian adonan keringnya ini kita aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita tuangkan air sekitar 1 liter air atau 1000 ml air. Setelah kita tuangkan 1000 ml air atau 1 liter air, kemudian jangan lupa diaduk ya teman-teman, supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau yang menggerindil. Setelah larut gula dan tepung maizenanya, kemudian kita nyalakan api kompor, gunakan api sedang cenderung kecil supaya nanti tidak mudah gosong. Nah, sudah seperti ini, lalu kita akan letakkan panci yang sudah kita isi adonan es lilin tadi. Jangan lupa diaduk terus hingga mendidih ya teman-teman. Nanti kalau didiamkan dia menggumpal dan hasilnya tidak bagus. Nah, ini dia penampakan setengah matang atau sedikit hangat. Ini sudah berbusa atau mendidih seperti ini. Diamkan seperti ini. Nah, sudah penuh air busanya atau didihannya. Kemudian matikan api kompor, lalu kita aduk sebentar hingga uap panasnya itu sedikit menghilang. Setelah uap panasnya sedikit hilang, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian yang sama rata atau sama banyak. Gunakan wadah yang sama besar ya teman-teman, supaya mempermudah kita untuk takarannya. Nah, lakukan caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita bagi menjadi 2 bagian adonan es lilinnya, kemudian untuk perasannya di sini aku gunakan pop ice seharga 2000-an, just juice seharga 500-an. Nah, di sini kita tuangkan pop ice-nya. Jangan lupa diaduk hingga tercampur merata ya teman-teman. Jangan ada bahan yang menggerindil atau menggumpal. Nah, serasa sudah tercampur merata seperti ini. Kemudian kita tuangkan just juice rasa strawberry. Kita aduk hingga tercampur merata juga seperti ini. Setelah serasa tercampur merata, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Untuk tahap selanjutnya di sini kita gunakan plastik es lilin sekitar ukuran 3 cm sampai 15 cm. Untuk ukurannya bebas ya teman-teman, tergantung selera. Untuk mempermudah kita memasukkan ke dalam plastik es lilin dibantu dengan corong ya teman-teman, seperti ini. Jadi aku tidak punya corong, gunakan bahan seadanya, yang penting bisa masuk, tidak belepotan. Nah, masukkan setengahnya aja ya teman-teman, seperti ini. Setelah kita masukkan setengahnya, kemudian jangan lupa kita akan lilitkan seperti ini ya teman-teman, supaya nanti kita memasukkan adonan es lilin yang warna biru tidak menyatu warnanya. Nah, lakukan caranya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita akan masukkan adonan es lilin warna biru. Kita masukkan setengahnya aja. Bisa teman-teman lihat.
Bisa teman-teman lihat, ini tidak menyatu sama sekali. Ini dia teknik mengikat es lilin dengan tali, bisa teman-teman lihat. Nah, setelah selesai kita ikat menggunakan tali seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Dari 3 ribuan aja udah dapat 17 bungkus es lilin. Ini siap kita akan masukkan ke dalam freezer, besok pasti keras. Anak-anak pasti suka, dijamin jualannya laris manis. Nah, ini dia penampakannya. Es lilinnya sudah mengeras. Selamat mencoba resep ini. Terima kasih. Hai semua, di video kali ini aku mau bikin es lilin coklat. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara aku bikinnya, cara bikinnya simpel dan gampang banget, dan bahannya mudah kita dapatkan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran cara aku bikinnya, yuk disimak videonya sampai selesai. Untuk bahan utamanya di sini sudah aku parutkan sekitar 100 gram coklat batang. Kemudian coklat batangnya ini kita masukkan ke dalam plastik es lilin sekitar 1,5 sendok. Masukkan semuanya hingga coklat batangnya habis. Lakukan caranya seperti ini hingga selesai. Nah, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, nah bagi teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, silakan ya teman-teman, bantu channel kami agar makin berkembang. Terima kasih. Setelah semua coklatnya kita masukkan ke dalam plastik es lilin, kemudian sisihkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita akan siram menggunakan air panas yang sudah mendidih ya teman-teman, supaya coklatnya itu mudah meleleh. Nah, lakukan caranya seperti ini. Apabila plastiknya mengambang, kita tekan-tekan menggunakan sendok supaya melelehnya itu sempurna. Langkah selanjutnya, kemudian siapkan 1 buah panci, masukkan sekitar 5 sendok makan gula pasir, 1 bungkus saset dan kau. Kemudian masukkan 1,5 sendok maizena, masukkan vanili, lalu aduk bahan keringnya terlebih dahulu seperti ini. Apabila serasa sudah merata, masukkan 3 saset susu kental manis seperti ini. Masukkan semuanya, tergantung selera teman-teman. Kalau ingin manisnya itu lebih, silakan tambahkan takaran susu SKM-nya. Kemudian masukkan sekitar 2 gelas atau sampai 3 gelas air putih. Aduk bahannya terlebih dahulu hingga merata. Pastikan tidak ada bahan yang menggerindil, kemudian kita akan letakkan di atas kompor. Gunakan api sedang cenderung kecil. Kita aduk seperti ini hingga mendidih. Apabila sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Aduk lagi hingga uap panasnya itu sedikit berkurang. Nah, sudah seperti ini, lanjut ke coklatnya lagi. Kita fokus ke coklat yang tadi sudah kita rendam menggunakan air panas. Nah, coklatnya sudah meleleh ya teman-teman, seperti ini. Mudah kita tekan-tekan menggunakan telunjuk seperti ini. Jangan lupa teman-teman tekan-tekan seperti ini, beri celah-celah supaya nanti ada variasinya. Nah, masukkan yang sudah kita buat tadi atau adonan putihnya atau adonan susunya. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini, lalu kita ikat menggunakan tali. Lakukan caranya hingga selesai.
Setelah semua es coklat lilinnya kita bungkus, nah ini dia hasilnya, kita dapat 10 buah es lilin coklat. Nah ini bener-bener enak apabila kita masukkan ke dalam freezer. Anak-anakku suka, langsung habis dan langsung laris manis. Ide jualan pasti laris manis. Terima kasih.